Penuhi panggilan Kejaksaan Agung, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim jalani pemeriksaan selama 9 jam. Polda Jawa Barat mengungkap Lisa Mariana mengaku bahwa dirinya pemeran video asusila. Kepada klien kami Lisa Mariana. Nanti ya mungkin selanjutnya. Halo, selamat malam pemirsa. Menemani waktu istirahat Anda, kami awali Anyus Malam dengan informasi viral tren joget pacu jalur yang mendunia disalahartikan oleh sejumlah pemuda di Lampung. Akibat melakukan aksi berbahaya dengan menari di atas mobil di ruas jalan tol, sejumlah pengemudi mobil ditangkap. Bersama saya Gede Satria, inilah Anyus Malam selengkapnya untuk Anda. Dalam video yang beredar, seorang pemuda terlihat berdiri dan menari di atas mobil yang sedang melaju di ruas tol Trans Sumatera, kilometer 58 Bakahuni Terbanggi Besar. Pemuda di Lampung itu berdalih ikuti tren viral tarian pacu jalur, namun caranya salah. Mereka bergaya bak bocah di depan perahu kayu dengan menggunakan mobil di jalan tol. Bukan menghibur, aksi itu justru membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan. Satuan PJR Ditlantas Polda Lampung mengamankan 3 orang yang terlibat. Yang pertama mereka menyampaikan iseng, ya karena lagi viral ya video aura itu mereka juga pengen ikut viral juga. Ternyata apa yang mereka lakukan tidak sesuai dan membahayakan pengendara lain maupun dia juga. Kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Lampung dan Ditlantas Polda Lampung atas keliruan kami yang membahayakan pengguna jalan lain, dan kedepannya kami akan kooperatif berlalu lintas dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan kami lagi. Selain membuat video permohonan maaf dan menerima sanksi tilang, ketiganya dijerat pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman hukuman kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Pemirsa, truk yang mengangkut 20 orang di Toraja, Sulawesi Selatan terguling. Akibatnya 8 orang tewas. Ini adalah video sesaat setelah truk yang mengangkut 20 orang terguling di Lembang Sereale, Kecamatan Tikala, Toraja, Sulawesi Selatan. Petugas bersama warga berjibaku mengevakuasi korban kecelakaan. Awalnya korban tewas 7 orang, kemudian bertambah menjadi 8 orang. Setelah korban yang dirujuk ke Makassar meninggal. Sementara 11 orang lainnya masih dirawat dan 1 orang dalam kondisi sehat. Kecelakaan maut ini terjadi pada Sabtu lalu. 20 orang penumpang merupakan rombongan yang akan menghadiri pesta adat Rambu Solo di Kecamatan Rinding Alo. Penyebab kecelakaan masih diselidiki polisi. Dari korban laka yang ada di sini tercatat ada 8 orang meninggal dunia, 11 luka-luka dan satunya tidak ada luka karena yang saat ini dia sebelum kejadian langsung lompat. Petugas Dinas Perhubungan Kota Medan, Sumatera Utara menjadi korban penganiayaan oknum juru parkir. Atas kejadian itu, personil Dinas Perhubungan mengalami luka di bagian wajah dan perkara ini telah dilaporkan ke polisi. Video bentrokan antara personil Dinas Perhubungan Kota Medan dengan sejumlah pria diduga juru parkir viral di media sosial. Bentrokan berawal saat sejumlah petugas Dinas Perhubungan Kota Medan melakukan penertiban parkir liar. Saat akan ditertibkan, kendaraan yang diduga menyalahi aturan, sejumlah pria diduga juru parkir berusaha menghadang petugas. Saling dorong sempat terjadi hingga akhirnya 2 personil Dishub yang melakukan penertiban dianiaya oknum jukir. Aksi pemukulan tersebut, salah seorang personil Dishub harus dirawat di Rumah Sakit Umum USU. Melakukan pengembosan, kita dihalangi sama sejumlah petugas jukir.
kita dihalang lagi sampai kita diginiin, didorong-dorong, baru ada teman saya yang kena pukul, yaitu teman dari patroli juga, Erik Ginting, dan sekarang diopname. Kasus pemukulan personil di Sub Kota Medan tersebut kini sudah dilaporkan ke Polsek Medan Timur. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Di Palembang, Sumatera Selatan dianiaya karena dituduh mencuri oleh tetangganya sendiri. Aksi penganiayaan ini telah dilaporkan korban ke polisi. Inilah video viral yang mempertontonkan seorang bocah di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban penganiayaan oleh tetangganya sendiri. Korban dipukul oleh seorang wanita dan remaja dengan kondisi tangan dipegang oleh seorang pria dewasa yang diketahui tetangga korban sendiri. Korban berteriak meminta ampun dan menangis agar tidak dianiaya. Korban mengalami luka lebam di kepala dan luka lecet di kaki akibat dianiaya tetangganya sendiri. Korban diketahui masih berusia belasan tahun ini dituduh mencuri bawang oleh pelaku. Dituduh maling bawang, Pak. Padahal? Dah kate barang tuh, kate. Dia tidak maling, tidak. Anak itu posisi lagi main di situ. Iya, lagi main. Dia nih lagi ke pasar sama neneknya, dijemput, diajak balik ke rumah. Sampai rumah langsung di ini kan. Digebuknya gitu. Siapa yang mukulin itu? Emaknya sama anaknya. Nah, yang ada lanang siko itu siapa? Itu tetangganya itu, Pak. Atas kejadian tersebut, korban bersama orang tuanya telah melaporkan kejadian penganiayaan itu ke Mapolda Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, 12 wanita muda ditangkap polisi usai terlibat sindikat penjualan bayi ke Singapura. 6 bayi yang hendak dijual ke Singapura bisa diselamatkan. Total ada 12 orang wanita muda diamankan di Reskrimum Polda Jawa Barat karena terlibat tindak pidana perdagangan orang atau TPPU. Tersangka SH atau SLH beserta rekan-rekannya selanjutnya digelandang untuk pemeriksaan. Saat penggerebekan ini, polisi juga menyelamatkan 6 balita, di mana 5 balita dari Pontianak, Kalimantan Barat, dan 1 balita dari wilayah Tangerang. Rencananya ke-6 balita hendak dijual di Singapura. Kasus bermula saat polisi mendapatkan laporan terkait penculikan anak. Setelah dilakukan pengembangan baru, polisi mengungkap kasus ini, di mana masing-masing tersangka memiliki peran berbeda. Malam ini kita telah berhasil mengamankan sindikat perdagangan bayi internasional. Kita mengamankan 12 tersangka, yang dimana inisial SH atau LSH dan kawan-kawan. Jadi dari para tersangka ini kita berhasil mengamankan bayi 5 orang di Pontianak yang rencananya akan dikirimkan ke Singapura dan sudah dilengkapi dengan dokumentasi. Saat ini polisi terus melakukan pengembangan terkait penjualan bayi, di mana Polda Jabar sudah berkoordinasi dengan Interpol untuk melacak jaringan penjualan bayi di Singapura. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Praitno, iNews melaporkan. Pemirsa, razia patuh dengan Sandi Patuh Nala tahun 2025 digelar di berbagai daerah. Di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, 3 orang ibu-ibu protes karena mobilnya diderek karena parkir di bahu jalan. Sedangkan di Banten, puluhan pelajar yang baru masuk sekolah di Cilegon, Banten terjaring petugas karena melanggar lalu lintas. Sedangkan sejumlah kendaraan anggota Polresta Bengkulu terjaring razia patuh karena tidak memiliki kelengkapan. 3 emak-emak ini langsung melayangkan protes saat menyadari kendaraan mereka yang terparkir di bahu jalan Menteng Raya Menteng, Jakarta Pusat Selasa siang menjadi sasaran penderekan oleh petugas suku dinas perhubungan Jakarta Pusat. Ketiganya berusaha mempertahankan kendaraan agar tidak diderek paksa. Akibatnya sempat terjadi aksi adu mulut dengan petugas.
Mereka mengaku tertipu dengan arahan juru parkir liar yang menjamin legalitas bahu jalan tersebut boleh digunakan untuk parkir. Tak ingin kendaraannya diderek paksa, ketiga emak-emak dan pemilik kendaraan lainnya memilih membayar sanksi denda di tempat sebesar Rp500.000. Di tengah operasi Patuh Maung 2025, petugas langsung memberhentikan satu persatu kendaraan sepeda motor yang sedang melintas di kawasan Bundaran Simpang 3 Landmark, Kota Cilegon. Sejumlah pelajar yang hendak berangkat ke sekolah terjaring operasi Patuh Maung. Mereka kedapatan tidak menggunakan helm dan melawan arus di persimpangan Bundaran Landmark. Meski memiliki alasan hendak pergi ke sekolah, namun petugas tetap memberikan sanksi tilang kepada para pelajar yang melanggar aturan tersebut. Tak hanya menyasar kendaraan milik masyarakat, razia patuh dengan sandi Patuh Nala tahun 2025 juga menyasar kendaraan roda 2 dan roda 4 milik anggota Polresta Bengkulu. Satu persatu sepeda motor milik anggota yang terparkir di Polresta diperiksa oleh anggota Satlantas bersama Propam. Hasilnya, polisi menemukan 5 kendaraan yang terbukti melanggar. Terdiri dari 3 sepeda motor dan 2 mobil. Sepeda motor milik anggota tersebut tidak memiliki plat nomor dan kelengkapan lainnya. Sedang mobil yang terjaring kedapatan menggunakan knalpot brong. Kendaraan milik anggota tersebut langsung dikenakan sanksi tilang. Selain itu, pemiliknya juga dikenakan sanksi teguran. Razia ini dilakukan untuk memastikan seluruh personel taat berlalu lintas sebelum digelarnya operasi Patuh Nala ke masyarakat. Operasi Patuh Nala 2025 sendiri akan berlangsung selama 14 hari hingga tanggal 27 Juli 2025 mendatang. Kegiatan akan menyasar seluruh bentuk pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Pemirsa, seorang pemotor sekaligus petugas PLN menjadi korban kecelakaan tabrak bus di Bangkalan, Jawa Timur. Korban berhasil selamat meski mengalami luka berat. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Kepong, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur antara sebuah bus dengan motor yang dikendarai petugas PLN. Korban yang mengalami luka berat langsung dievakuasi ke RSUD Syarifah Ambami Rato Ebuh Bangkalan, sementara motor korban masih nyangkut di kolong bus yang menabraknya. Warga geram terhadap pengemudi bus yang dinilai ugal-ugalan saat mengemudikan kendaraannya. Kecelakaan bermula saat bus yang melaju dari arah barat tiba-tiba menyalip kendaraan lain di depannya dan masuk jalur kanan. Di waktu bersamaan melaju sepeda motor yang dikendarai korban dari arah berlawanan. Tabrakan adu depan pun terjadi hingga motornya masuk ke kolong bus. Meski korban selamat, namun korban mengalami luka patah tulang tangan serta kaki kanannya. Sementara pengemudi bus dan kendaraannya kini sudah diamankan pihak kepolisian. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat terjadi di kawasan padat penduduk di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kebakaran melanda sebuah rumah produksi kue di Kelurahan Kebonsari, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Api diduga berasal dari proses isi ulang gas portable yang dilakukan terlalu dekat dengan kompor. Ledakan gas terjadi dan langsung memicu kebakaran hebat. 1 orang karyawan terpaksa dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami luka bakar ringan akibat ledakan tersebut. 3 unit armada damkar Pos Mako Tuban diterjunkan ke lokasi. Kerugian material dalam insiden ini ditaksir mencapai 65 juta rupiah. Ini punya 2 karyawan, satunya lagi ngerebus air, kemudian satunya ini lagi ngisi refill untuk ini refill diisi dari tabung gas LPG. Nah, pas ngisi refill itu kondisi api di waktu rebus air itu kan menyala. Ini menyambar dari mungkin gas yang diisikan tadi. Akhirnya terjadi ledakan. Pencarian korban longboat tenggelam di Selat Sipora, Kabupaten Mentawai, Sumatera Barat oleh tim SAR gabungan dan masyarakat akhirnya berakhir. Sebanyak 18 orang korban tenggelam berhasil ditemukan dalam keadaan selamat.
18 penumpang longboat yang terbalik di perairan Selat Sipora, Sumatera Barat ditemukan dalam kondisi selamat. Sebelumnya tim SAR menemukan 17 orang penumpang longboat ditemukan dalam kondisi sehat. Korban terakhir yang ditemukan bernama Gontur dalam kondisi selamat merupakan seorang PNS yang bertugas di PUPR Mentawai, diselamatkan oleh warga di Dusun Mapinang Utara, Mangau-Ngau. Korban langsung dievakuasi ke puskesmas karena mengalami dehidrasi dan kelelahan. Dengan ditemukannya korban terakhir, maka tim SAR berhasil mengevakuasi seluruh korban dan selanjutnya dibawa ke dermaga tua Pejat untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Sebelum berhasil diselamatkan, pemirsa, beberapa penumpang kapal berenang ke tepian meminta pertolongan setelah kapal terbalik. Sementara sisanya terpaksa bertahan di tengah lautan lepas sambil menunggu bantuan. Kapal cepat yang mengangkut 18 penumpang terbalik di perairan Selat Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Senin siang. Kapal yang mengalami kecelakaan merupakan bot penyeberangan berukuran 12 meter dengan mesin berkekuatan 40 PK. Tim SAR menduga kecelakaan disebabkan cuaca buruk yang melanda wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Mentawai. 2 unit kapal diberangkatkan dari Pelabuhan Sikakap menuju lokasi kejadian, yakni KN SAR Ramawijaya 240 dan Rigid Inflatable Boat 02 Mentawai. Setelah kapal terbalik, beberapa penumpang kapal berenang ke tepian untuk meminta pertolongan. Sementara sisanya terpaksa bertahan di tengah lautan lepas sambil menunggu bantuan. Udah terbalik apanya, Pak? Sampannya terbalik, tapi belum sampannya ada hanyut sampai ke dalam laut. Masih bisa mereka ke apa? Di atas sampan. Jadi kalau bisa langsung saja ke apa, Pak? Ke lokasi. Karena mereka masih selamat di atas sampan. Yang di darat itu jangan langsung ke lokasi saja. Oke, Pak, kami tunggu, Pak. Segera, Pak. Seluruh korban sudah berhasil ditemukan dalam kondisi selamat di sejumlah lokasi berbeda dan sudah dibawa menggunakan kapal SAR menuju pelabuhan di Tua Pejat guna mendapatkan perawatan lebih intensif. Dari Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih menjadi misteri. Komisi 1 DPR RI mendorong pihak kepolisian untuk segera mengusut tuntas kasus ini. Anggota Komisi 1 DPR RI Tubagus Hasanuddin menyebut ada kejanggalan pada kasus kematian diplomat muda Indonesia Arya Daru Pangayunan di kamar kosnya di Jakarta Selasa 8 Juli lalu. Terkait hal itu, dirinya mendorong pihak terkait segera usut tuntas kasus tersebut. Kalau kita lihat juga meninggalnya cukup mengkhawatirkan, ya, dan menimbulkan banyak pertanyaan, banyak dihubungkan dengan penyelesaian TPPO dan lain sebagainya. Kita sekarang serahkan saja kepada penyidik polisi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu diketemukan siapa pelaku pembunuhnya dan kemudian kita tahu motifnya apa. Kini polisi masih selidiki setiap detail barang bukti, termasuk jejak sidik jari pada lakban yang melilit bagian kepala korban. Polisi juga menunggu hasil penyelidikan patologis terhadap organ tubuh korban. Sementara itu, 5 orang saksi sudah diperiksa, termasuk penjaga kos dan istri korban. Usai olah TKP, polisi pastikan tidak ada dokumen dan barang berharga yang hilang. Tidak ada pula indikasi kekerasan pada tubuh korban. Meski demikian, menurut pakar mikroekspresi, Kirdi Putra, korban tidak mungkin bunuh diri, karena kondisi seorang yang bunuh diri tidak akan tertata rapi saat ditemukan. Nggak ujuk-ujuk tiba-tiba selesai gitu aja. Pasti ada bocoran-bocoran kecil, tapi orang nggak ngeh aja biasanya, yang baru nyambung setelah dia bunuh diri. Jadi kalau terlihat dari gerak-geriknya itu, saya tidak bisa melihat bahwa dia ada intensi buat itu. Plus satu lagi, orang bunuh diri itu biasanya pilihannya adalah dia mau cepat atau dia mau tampil
tidak terlihat bunuh diri misalnya karena tidak ingin misalnya membuat orang-orang yang ditinggal itu terganggu hidupnya, atau misalnya malu, atau misalnya jadi bahan omongan, jadi kayak kecelakaan misalnya, atau yang satu lagi maunya cepat. Nah, kalau bayangkan bahwa kita melilit, nggak usah pakai lakban deh, pakai tisu gulung aja dililit, itu butuh waktu lama loh dan sulit loh. Dan itu pasti seseknya itu membuat tubuh itu nggak karuan gerakannya. Dan ini masih terbungkus rapi di dalam selimut, rapih juga lakbannya di muka. Buat saya ini sangat kasus yang cukup absurd dan arahnya sebagian besar sudah kecil untuk bunuh diri. Kirdi menambahkan bahwa seseorang akan terlihat dari gerak-gerik kebiasaan sehari-harinya. Jika terlihat janggal, maka akan terlihat ada sesuatu yang sedang dialaminya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejagung menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus korupsi pengadaan laptop di era Menteri Nadiem Makarim. iNews Malam akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Malam. Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur resmi mengeluarkan fatwa haram untuk sound horeg. MUI Jatim menganggap sound horeg mengganggu ketertiban masyarakat dan banyak membawa dampak negatif. Setelah melakukan kajian mendalam karena menuai kontroversi, Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Timur akhirnya mengeluarkan fatwa haram untuk sound horeg. MUI Jatim menyebut ada sejumlah hal yang diharamkan dalam penggunaan sound horeg, salah satunya penggunaan sound dengan intensitas suara melebihi batas wajar dan mengganggu orang lain. Mengganggu ketertiban masyarakat dan juga kesehatan. Sehingga dari dampak tersebut sudah bisa dipastikan itu adalah sifatnya madharat. Apalagi dalam rangkaian dari pertunjukan sound horeg tersebut ada kemaksiatan-kemaksiatan, misalkan di sana ada joget tarian dengan seorang perempuan yang berbusana yang membuka aurat. Itu tentunya melanggar syariat. Juga ada minum-minuman yang biasa mengiringi kegiatan tersebut, itu juga dilarang oleh syariat dan agama. MUI Jatim menegaskan penggunaan teknologi audio termasuk sound system pada dasarnya dibolehkan, asal digunakan secara proporsional dan untuk kegiatan yang tidak melanggar prinsip syariah. Sebelumnya Forum 1 Muharram 1447 Hijriah Pondok Pesantren Besuk, Kabupaten Pasuruan mengeluarkan fatwa haram sound horeg. Keputusan tersebut diambil bukan semata-mata karena bisingnya suara, tetapi karena konteks dan dampak sosial yang melekat pada praktik sound horeg. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak meminta pegiat dan pengusaha sound horeg mematuhi fatwa MUI. Pegiat tidak boleh keluar dari kaidah dan mengganggu atau meresahkan masyarakat. Pemanfaatan sound system yang tidak sesuai kaidah-kaidah itu diharamkan. Pemanfaatan sound system yang tidak sesuai kaidah-kaidah diharamkan. Apa saja ada jelas di fatwanya. Dilalah sebelum fatwa ini keluar, kami kemarin dengan teman-teman Rijalul Ansor itu melakukan juga diskusi mengenai kaidah-kaidah yang tidak boleh dilanggar. Jadi semua harus patuh aturan, harus patuh pada aturan pemerintah dan juga harus menghormati fatwa ulama. Jadi gitu. Jadi yang dilarang adalah fitur-fitur dari kegiatan tersebut. Nah, itulah yang meresahkan masyarakat. Apakah merusak fasilitas umum? Apakah merusak rumah warga? Apakah melibatkan tarian-tarian yang tidak senonoh misalnya gitu ya? Apakah kemudian dilakukan di tempat yang merupakan area umum, yang mana mereka yang tidak merasa ikut di dalam acara tersebut jadi ikut terdampak. Ya pemirsa, polemik kehadiran sound horeg terus bergulir di tengah masyarakat. Sebagian menganggap sound horeg menjadi alternatif hiburan warga. Namun ada juga yang menganggap bisingnya suara
mengganggu kenyamanan warga. Keberadaan sound horeg di sejumlah wilayah justru memakan korban hingga merusak bangunan rumah dan fasilitas umum. Tak sedikit pula warga yang berselisih saat rombongan sound horeg melintasi wilayah mereka. Salah satunya pada acara karnival bersih di Desa Mulyorejo, Malang, Jawa Timur. Sempat terjadi perselisihan antara warga dengan komunitas sound horeg. Warga meminta untuk mengecilkan volume suara dikarenakan terdapat warga yang sedang sakit. Tak jarang iring-iringan sound horeg justru berujung petaka. Salah satunya di Bondowoso, Jawa Timur saat sound horeg setinggi 5 meter di arah keliling desa. Seketika tumpukan sound horeg tersangkut ranting pohon dan terjatuh menimpa sejumlah anak yang berada tepat di belakang iring-iringan. Dentuman suara musik yang keras dari sound horeg membuat genting sebuah rumah berantakan. Bahkan karnaval sound horeg digelar. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Selebgram Lisa Mariana akhirnya memenuhi panggilan penyidik di Tres Cyber Polda Jawa Barat. Kedatangannya ini sebagai saksi dalam kasus dugaan video asusila yang diduga diperankan oleh dirinya. Lisa Mariana dijadwalkan memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam kasus dugaan video porno. Di dalam sebuah video yang viral di media sosial, diduga dirinya menjadi salah satu pemeran dengan lawan seorang pria bertato. Sebelum masuk gedung, Lisa sempat menyampaikan kesiapannya memenuhi panggilan dari pihak penyidik. Lisa diperiksa selama 5 jam. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Barat mengungkapkan pemeran video syur tersebut merupakan LM dengan seorang teman prianya yang merupakan pria berinisial F. Gimana Kak untuk persiapannya? Ya, persiapannya ya siap dong, harus siap. Ada beberapa poin penting yang bisa kami sampaikan pada rekan-rekan. Yang pertama bahwa di mana barang bukti video yang beredar itu, yang bersangkutan telah menyatakan betul bahwa itu dirinya. Pemeran dari video itu salah satunya perempuan itu adalah dia. Demikian juga pemeran laki-laki yang sebelumnya sudah kita periksa yang menyatakan juga bahwa itu dirinya. Jokowi menduga ada agenda politik besar di balik isu ijazah palsu. Kami hadirkan informasi lengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, ahli digital forensik Rismond Sianipar melaporkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Selasa siang didampingi kuasa hukumnya, Rismond Sianipar mendatangi Mapolda DIY guna melaporkan Jokowi atas dugaan menyebarkan berita bohong soal dosen pembimbingnya saat kuliah di Universitas Gadjah Mada UGM bernama Kasmujo. 2017 lalu saat di Fakultas Kehutanan UGM, Jokowi menyebut Kasmujo sebagai dosen pembimbing skripsinya. Namun pada Mei 2025, Kasmujo menyebut dirinya bukan dosen pembimbing skripsi, melainkan dosen pembimbing akademik. Namun pernyataan berbeda lagi diungkapkan Kasmujo saat ditemui Rismond di rumahnya di Pogung, Sleman, yang menyebut dirinya bukan pembimbing akademik karena masih asisten dosen. Terkait hal itu, Rismond meminta laporannya ditindaklanjuti dan Jokowi diperiksa sebagai terlapor. Sekarang pertanyaannya, ya kita harus tahu, ya makanya kita laporkan dugaan penyebaran berita bohong. Dan ingat, pada saat itu konteksnya adalah Jokowi masih seorang presiden tahun 2017. Harusnya sebagai presiden yang merupakan tiang moralitas bangsa, itu tidak boleh menyebarkan berita bohong, harus jujur, begitu.
Sementara itu pemirsa, usai kasus naik penyidikan, Roy Suryo diminta untuk tak gentar menghadapi laporan Jokowi di Polda Metro Jaya. Bahkan mantan staf ESDM Said Didu, kasus ijazah Jokowi merupakan bagian untuk menutup kebohongan Jokowi. Usai laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo naik ke tahap penyidikan di Polda Metro Jaya, mantan staf Menteri ESDM Said Didu meminta Roy Suryo untuk tak gentar menghadapi kasus ini. Menurut Said Didu, kasus ijazah Jokowi merupakan bagian untuk menutupi kebohongan yang dilakukan Presiden ke-7 Joko Widodo. Jadi kita akan membongkar 5 kebohongan. Jadi jangan heran bahwa musuh kita banyak sekali karena banyak sekali yang terancam. 5 kebohongan tadi saya ulangi: kebohongan identitas pribadi Joko Widodo, kebohongan terhadap putranya yang jadi wakil presiden, kebohongan pelaksanaan pemilu selama ini, kebohongan korupsi ribuan triliun, dan kebohongan survei-survei yang dilakukan selama ini. Ini 5 kebohongan. Nah, yang akan ditutupi sebenarnya. Jadi memang musuh kita sangat berat karena penikmat kebohongan ini itu mulai dari istana sampai kelurahan. Sebelumnya Polda Metro Jaya meningkatkan status laporan Jokowi terkait pencemaran nama baik ke tahap penyidikan. Kabid Humas Polda Metro Jaya menyebut pihaknya menemukan adanya dugaan pidana setelah dilakukan gelar perkara di kasus tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Roy Suryo menilai ada kejanggalan dalam peningkatan status kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya dari penyelidikan ke penyidikan. Roy pun menyebut harusnya Jokowi diperiksa usai Polda Metro Jaya meningkatkan status kasus ijazah Jokowi tersebut. Sangat janggal sekali kalau kemudian ada kenaikan status. Itu yang pertama. Yang kedua, soal kenaikan status adalah kalaupun dipaksakan atau nekat dinaikkan, maka nanti pada yang harus diperiksa pertama adalah pelapor. Joko Widodo harus datang duluan ke Polda Metro Jaya, bukan kemudian sudah ada sounding-sounding minggu ini kami akan dipanggil. Itu urutannya salah besar. Joko Widodo dulu harus dipanggil, kemudian saksi-saksi dari pihak pelapor yang dipanggil duluan, ahli panggil lagi semuanya di sana. Dan yang paling menarik, ini ada perkembangan dari ahli yang katanya ahli ya, yang disebut ahli digital forensik. Pada saat gelar pendapat khusus di Bareskrim, dia mengakui dia bukan ahli analog. Jadi kalau dia sendiri dihadirkan, makan tuh kata-katanya. Buat apa dia dihadirkan? Untuk sebuah bukti yang sifatnya analog. Jadi dia tidak berhak untuk menjadi ahli dalam kasus di Polda Metro Jaya. Kalau itu dipaksakan lucu. Dan dia waktu itu di Bareskrim, sebenarnya kami waktu itu bisa menolaknya karena dia tidak mendapatkan surat tugas. Kami, saya, Dr. Ismon, Dr. Tifa, Dr. Taufik, itu ada di surat tugas yang diserahkan kepada Karwasidik. Ahli digital forensik yang katanya ahli itu tidak mendapatkan surat tugas, jadi dia harusnya bisa ditendang keluar. Tapi ke atas Joko Widodo menduga ada agenda politik besar di balik isu ijazah palsu. Jokowi pun enggan untuk menunjukkan ijazah asli miliknya di luar persidangan. Adanya dugaan agenda politik besar di balik isu ijazah palsu yang dihembuskan Roy Suryo CS disampaikan Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Sementara itu terkait perkembangan kasus ijazah palsu yang naik penyidikan, Jokowi menyerahkan pada proses hukum di Polda Metro Jaya. Palsu ini untuk mengaburkan legasi Pak Jokowi, tanggapannya apa? Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya
buat saya biasa-biasa aja lah. Termasuk isu yang untuk pemakzulan masjid? Termasuk itu, ya. Jadi jasa palsu, pemakzulan Mas Wapres, saya kira ada agenda besar politik. Dan ya, biasa aja, biasa. Selain itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo enggan untuk menunjukkan ijazah asli miliknya di luar persidangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Joko Widodo memastikan akan memenuhi undangan untuk hadir dalam Kongres Partai Solidaritas Indonesia 2025. Kongres ini rencananya akan digelar pada 19 hingga 20 Juli mendatang. Joko Widodo memastikan akan memenuhi undangan untuk hadir dalam Kongres Partai Solidaritas Indonesia 2025. Kongres ini akan digelar pada 19 hingga 20 Juli mendatang. Meski demikian, Jokowi belum memastikan apakah Insya Allah saya datang, insya Allah saya hadir. Informasinya juga akan mengisi di hari pertama ya Pak, tanggal 19? Ya saya diundang, insya Allah saya hadir, saya datang. Diundang sebagai narasumber atau seperti apa Pak? Itu tanyakan ke PSI. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kejaksaan Agung menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus korupsi pengadaan laptop di era Nadiem Makarim pada periode 2019 hingga 2022. 4 tersangka tersebut akan ditahan dalam 20 hari ke depan. Keempat orang tersebut berdasarkan alat bukti yang cukup, maka pada malam hari ini penyidik menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Sebelumnya, mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim telah selesai diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan laptop dengan anggaran 9,9 triliun rupiah. Nadiem menjalani pemeriksaan selama 9 jam. Usai diperiksa, Nadiem keluar dari gedung Bundar dan menemui awak media. Pemeriksaan hari ini merupakan kali kedua Nadiem diperiksa. Nadiem pertama kali diperiksa pada Senin 23 Juni 2025. Nadiem mengucapkan terima kasih kepada jaksa karena diberi kesempatan untuk menjelaskan perkara yang telah menyeret namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru saja selesai panggilan kedua saya. Dan saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada pihak kejaksaan karena memberikan saya kesempatan untuk memberikan penerangan terhadap kasus ini. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media. Izinkan saya kembali ke keluarga saya. Terima kasih. Beralih ke informasi dan pemirsa, saat gencatan senjata antara Hamas dan Israel tak kunjung menemui kata sepakat, Israel terus membombardir warga sipil Gaza. Serangan udara Israel menargetkan tenda-tenda pengungsi di pusat kota Gaza dan menewaskan 3 anak-anak tak berdosa. Kepanikan terjadi di lokasi pengungsian Al-Rimal, kota Gaza, Palestina. Tanpa kenal takut, warga berupaya mencari korban serangan udara Israel yang mungkin bisa diselamatkan. Warga mencari korban tewas atau selamat di antara tenda-tenda terbakar. Sebagai prioritas, warga mengevakuasi para korban selamat ke rumah sakit terdekat, sedangkan korban tewas dievakuasi kemudian. Akibat serangan udara Israel ini, 3 anak dilaporkan tewas dan sejumlah warga sipil lainnya terluka. Israel berdalih serangan udara yang menyasar tenda-tenda pengungsian warga sipil ini menargetkan infrastruktur Hamas, meski kemudian dalih Israel kembali tak terbukti. Sementara itu, pemirsa, Israel kembali melanggar gencatan senjata dengan Hizbullah dan menyerang Bekaa di Lebanon Timur. Asap membumbung tinggi ke udara pasca serangan Israel menghantam sejumlah titik di kawasan Bekaa di Lebanon Timur pada hari Selasa.
Diketahui serangan ini merupakan serangan kedua sejak gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah diperlakukan pada November 2024. Belum ada laporan terkait korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Sebelumnya, serangan militer Israel menghantam area dekat Tripoli, Lebanon Selasa minggu lalu. Akibat serangan ini 3 orang tewas serta 13 lainnya luka-luka. Militer Israel mengakui bertanggung jawab atas serangan yang diklaim menargetkan militan Hamas sekutu Hizbullah. Zionis Israel menjelaskan serangan ini menargetkan komandan Hamas. Penyerangan rakyat Gaza oleh tentara Israel masih berlangsung hingga hari ini. Tercatat lebih dari 58.000 warga Gaza tewas sejak awal Israel menyerang Palestina pada Oktober 2023 lalu. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews malam hari ini. Temukan selalu informasi-informasi terbaru kami di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Pertempuran Hamas dan Israel hingga saat ini masih berlangsung. Tentara Israel yang mulai menyerang Gaza, Palestina pada 7 Oktober 2023 lalu seolah tidak pernah berhenti hingga rakyat Gaza lenyap. Masyarakat Palestina secara drastis berkurang karena tewas terkena rudal ataupun peluru dari tentara militer Israel. Tercatat hingga saat ini jumlah korban tewas warga Gaza yaitu 58.026 orang. Selain itu, jumlah korban luka mencapai 138.520 orang. Dalam 24 jam terakhir, operasi militer Israel menewaskan 139 orang dan 245 orang terluka. 28 dari 139 warga tewas merupakan warga sipil yang menunggu bantuan. Diketahui aksi penyerangan di kamp pengungsian merupakan pelanggaran hukum perang internasional. Banyak negara yang menilai aksi ini merupakan tindakan genosida.